Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memaparkan materi yang berjudul Inventory Tugas Perkembangan atau yang biasa disebut ITP. Sebelum kami menyampaikan isi dari materi ITP ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nina Tari, yang kedua ada Mutia Karisma, yang ketiga ada Mas Ayu Mararia Sabila, dan saya sendiri Raihan Indar Priyadi. Baik, kalau begitu mari kita simak apa sih ITP itu. A. Konsep dasar. Inventory tugas perkembangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Instrumen ini dikembangkan oleh tim pengembang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bangun tingkat perkembangan dalam ITP terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu inklusif. Memiliki ciri-ciri menempatkan identitas diri sebagai bagian yang terpisah dari orang lain. Pola perilaku menuntut dan bergantung pada lingkungan sebagai sumber ganjaran dan hukuman. Individu tidak menempatkan diri sebagai perilaku. Lalu, tingkat perlindungan memiliki ciri-ciri peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksi dengan orang lain. Mengikuti aturan secara oportunistik dan hedonistik atau prinsip menyenangkan diri, berpikir tidak logis dan stereotip. Tingkat konformistik memiliki ciri-ciri. 1. Peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. 2. Cenderung berpikir stereotip dan klis. 3. Peduli akan aturan eksternal. 4. Bertindak dengan motif dangkal atau untuk memperoleh pujian. Kelima, menyamakan diri dalam ekspresi emosi. Yang terakhir atau keenam, kurang introspeksi. 10 aspek yang diukur untuk SD dan SMP. Sementara untuk SMU dan perguruan tinggi ada 11 aspek, yaitu 1. Landasan hidup religius. 2. Landasan perilaku etis. 3. Kematangan emosional. 4. Kematangan intelektual. 5. Kesadaran tanggung jawab. 6. Peran sosial sebagai pria atau wanita. 7. Penerimaan diri dan pengembangannya. 8. Kemandirian perilaku ekonomis. 9. Wawasan persiapan karir. 10. Kematangan hubungan dengan teman sebaya. Kelebihan dan kekurangan. 1. Kelebihan ITP. A. Memiliki skor hasil ITP konselor dapat lebih mudah memahami tingkat perkembangan individu. B. Alat asesmen yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan program BK berbasis perkembangan individu. 2. Keterbatasan ITP. A. Belum dapat digunakan sebagai alat seleksi baik untuk menentukan kelulusan maupun untuk penempatan. B. Skor ITP belum diuji hubungannya dengan aspek perkembangan atau aspek kepribadian lainnya sehingga belum dapat digunakan untuk memprediksi aspek kepribadian secara lengkap. D. Peran dan fungsi konselor. Yang pertama, perencana, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban ITP sesuai jumlah peserta didik sasaran, dan membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua, pelaksana, yaitu memberikan verbal setting, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Yang ketiga, melakukan pengolahan data kuantitatif dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik berdasarkan skor yang diperoleh menetapkan tingkat pencapaian tugas perkembangan. Yang keempat, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. E. Langkah pengadministrasian. Yang pertama, perencanaan. Sebelum pelaksanaan asesmen, konselor melakukan perencanaan dengan menetapkan tujuan layanan asesmen, menetapkan sasaran dan jumlah sasaran layanan, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan asesmen yang memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, menyediakan meja dan kursi yang nyaman untuk mengerjakan asesmen. Selain itu, mempersiapkan buku ITP dan lembar jawaban sesuai dengan jumlah sasaran yang akan mengikuti asesmen. Pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan asesmen dengan menggunakan ITP, konselor perlu melakukan beberapa hal, yaitu pada pertemuan awal, konselor memberi verbal setting.
atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. Selanjutnya, kepada siswa dibagikan buku inventory beserta lembar jawaban. Siswa diminta mengisi identitasnya pada lembar jawaban. Selanjutnya, konselor membacakan petunjuk pengerjaan, sementara siswa membaca petunjuk yang terdapat dalam buku ITP. Yang terakhir, tanya jawab dan penjelasan lebih lanjut bila ada siswa yang masih belum memahami cara mengerjakan. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis. 1. Penskoran dan pengolahan. Setelah melaksanakan asesmen selesai, konselor mengelompokkan lembar jawaban sesuai tingkat sekolah. Sebab, masing-masing tingkat memiliki kunci jawaban yang berbeda. Menghitung tingkat konsisten jawaban. Menghitung skor setiap aspek perkembangan. Menghitung rata-rata skor aspek tiap siswa dan rata-rata seluruh siswa atau kelompok. Rata-rata skor ini digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis ITP. Membuat grafik individual dan grafik kelompok. Interpretasi hasil skor dan grafik. F. Perangkat untuk proses pengolahan hasil ITP. A. Tabel konsistensi. Pada tabel ini, beberapa nomor di lajur kiri memiliki kesamaan dengan nomor-nomor soal di lajur kanan. Ini digunakan untuk melihat tingkat konsistensi jawaban peserta didik saat menjawab atau memilih pertanyaan pada ITP. Konsistensi dalam menjawab ITP yang baik adalah bila berada minimal kurang dari 5 sampai dengan maksimal 11. B. Tabel kunci jawaban. Untuk memberi skor pada setiap hasil jawaban atau pilihan pernyataan peserta didik pada lembar jawaban ITP, diperlukan kunci jawaban karena setiap kemungkinan pilihan jawaban atau pertanyaan pada setiap butir soal memiliki bobot skor yang berbeda-beda. C. Tabel skor dan tingkat perkembangan ITP. Untuk melakukan analisis terhadap perolehan skor pada penggunaan ITP perlu merujuk pada klasifikasi yang telah ditetapkan oleh pengembang alat asesmen ini. Setiap tingkat pendidikan memiliki skor dan tingkat perkembangan yang berbeda. Walaupun demikian, setiap tingkat pendidikan memiliki titik singgung skor maupun pencapaian tingkat perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan individu merupakan suatu rangkaian proses berkesinambungan